Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Pertandingan selanjutnya dari Manchester United, yaitu di Carabao, leg kedua, semifinal. Leg pertama, Manchester United di City Ground berhasil menang telak atas tuan rumah Nottingham Forest 0-3. Ini tentu saja memuluskan langkah Manchester United. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, sehingga Manchester United bisa ke final di Wembley. Bahkan di judul setelah menghadapi Nottingham Forest, gue tulis ya Manchester United sudah sebenarnya ini meletakkan satu kaki di final di Wembley. Semoga satu kaki lainnya bisa segera menyusul setelah leg kedua nanti. Ada hal yang menurut gue menarik. Ini dari 5 pertandingan terakhir ya. Jadi Manchester United setelah menghadapi Nottingham Forest, 3 hari kemudian ini kan menghadapi Reading. Nah, sementara Nottingham Forest setelah menghadapi Manchester United itu tidak ada jadwal sekali, tidak ada jadwal sama sekali. Artinya apa? Artinya Nottingham Forest secara fisik menurut gua lebih fresh mungkin kondisi skuadnya dibanding dengan Manchester United. Ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest, ini merupakan formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag, starternya. Ada Malaysia, Martinez, Lindelof, Wan Bissaka, David De Gea, Eriksen, Rashford, Fernandes, Anthony, dan juga Wout Weghorst. Apakah akan menurunkan pemain yang sama, formasi yang sama, komposisi yang sama? Menurut gua dengan amatiran akan ada perubahan. Sementara dari kubu Nottingham Forest, menurut gua mereka pun juga akan berusaha untuk mengintip peluang. Bukan tidak mungkin Nottingham Forest akan kembali menurunkan komposisi terbaik yang mereka punya dalam usahanya untuk bisa, ya walaupun kecil ya kemungkinan, tapi mereka juga gue yakin ingin memberikan perlawanan terhadap Manchester United di Old Trafford. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana jadwal Manchester United setelah menghadapi Nottingham Forest. 3 hari setelahnya Manchester United ini akan bertanding di Old Trafford, kandang menghadapi Crystal Palace. Lalu 4 hari kemudian akan menghadapi Leeds di Old Trafford, dan setelahnya juga di Elland Road 4 hari. Jadi praktis selama ya berapa hari ke depan ini ya, 11 hari ke depan Manchester United akan memiliki 4 jadwal. Bahkan setelahnya menghadapi Leeds itu akan terbang ke Camp Nou menantang Barcelona. Tapi menurut gua ya 4 jadwal ke depan ini saja sudah cukup berhimpitan bagi Manchester United. Artinya Erik ten Hag harus, menurut gue ya, mudah-mudahan mengatur betul komposisi dari Manchester United. Di sisi lain, menurunkan pemain yang pemain muda atau pemain lapis kedua dari Manchester United ini juga bukan serta-merta bisa dilakukan dengan mudah oleh Erik ten Hag. Kenapa? Gue melihat ketika Manchester United contohnya ketika menghadapi Reading. Ini merupakan formasi ketika Manchester United menghadapi Reading, banyak menurunkan pemain senior, pun juga pilar Manchester United diturunkan oleh Erik ten Hag. Manchester United sempat unggul 3-0 sebelum menurunkan banyak pemain muda ya, Garnacho, Pellistri, Elanga, Kobbie Mainoo juga. Dan Manchester United terlihat memang permainannya langsung berbeda. Ada penurunan sih menurut gue ya dari sisi intensitas dan juga kualitas. Dan ini merupakan sinyal kalau memang kedalaman squad dari Manchester United ini nggak, ya ada gap lah dengan tim utamanya. Dan ini harus menjadi perhatian bagi Erik ten Hag, karena sekali lagi di atas kertas 3-0 itu aman, tapi sepak bola bukan dimainkan di atas kertas, melainkan ya di atas lapangan. Ini merupakan pemain pengganti yang diturunkan ketika menghadapi Reading ya. Ada Elanga, Fred, Garnacho, Kobbie Mainoo, dan juga Facundo Pellistri. Erik ten Hag menyimpan Brandon Williams, Rafael Varane, dan juga siapa itu? Rafael Varane, Brandon Williams, Pellistri, dan juga Lisandro Martinez. Nah, yang menarik menghadapi Nottingham Forest bagi Manchester United musim ini akan jadi yang ketiga. Karena di Liga Manchester United sudah pernah
menghadapi Nottingham Forest yang pada saat itu gue dan anak-anak gue tonton pertandingannya langsung di Old Trafford. Sobat Football United bisa lihat vlognya ya, ada di channel Football United juga. Nah pada saat itu ini merupakan formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. David De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Luke Shaw, Malacia, Casemiro, Eriksen, Anthony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan juga Anthony Martial pada saat itu yang mencetak gol beserta Marcus Rashford. Nah, gaya permainan Nottingham Forest ketika bermain di Old Trafford menurut gua Manchester United tampil dominan dengan possession. Nottingham Forest berusaha untuk bertahan dengan rapat ya. Tapi Manchester United akhirnya mampu unggul lebih dulu dan menurut gua ini sangat penting bahkan sampai 2-0. Tapi ada satu kejadian yang sampai sekarang gue ingat adalah bagaimana Nottingham Forest mampu sebenarnya menjebol gawang dari David De Gea hanya saja kan di VAR. Dan pada saat itu yang gue lihat langsung memang ada yang tidak fokus di pertahanan lini belakang Manchester United. Bukan hanya satu pemain ya, tapi secara kolektif sehingga Nottingham Forest mampu mencuri gol tersebut walaupun ya akhirnya di VAR. Cuman itu merupakan faktor penting, jangan sampai diulangi lagi ketika menghadapi Nottingham Forest di semifinal leg kedua. Di samping itu, gue juga melihat secara kualitas ya, dari akurasi umpan maupun juga kreativitas Nottingham Forest, Manchester United lebih di atas. Speed mungkin atau kecepatan akan berusaha untuk ditonjolkan lagi. Mereka akan berusaha untuk melakukan transisi yang cepat dan ini sebenarnya sudah ditunjukkan ketika di leg pertama di City Ground dan ini harus diwaspadai lagi oleh Manchester United. Jadi komposisi utamanya gelandang bertahan dan juga back dari Manchester United ini harus fokus siap juga dengan gempuran-gempuran transisi dari posisi bertahan ke menyerang dari Nottingham Forest. Mengenai perkiraan formasi dengan melihat situasi pertandingan leg pertama ya kan, Manchester United jadwalnya ketat, lalu keunggulan tentu saja 3-0 dan akan tampil di Old Trafford, menurut gua mungkin akan ada perubahan ya di susunan pemain yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Ini merupakan pengharapan gua, langsung aja ini pengharapan gua, mudah-mudahan banyak yang diturunkan oleh Erik ten Hag, jadi tidak ada perkiraan, langsung aja ke pengharapan. Kiper Jack Butland. Kiper ini kiper senior, dipinjam dari Crystal Palace, udah ada mungkin hampir sebulan ya di Carrington. Punya peluang untuk diturunkan oleh Erik ten Hag dengan mengistirahatkan seorang David De Gea. Kuartet lini belakang Aaron Wan-Bissaka karena Diogo Dalot masih tanda tanya dan menurut gua kalaupun sudah pulih juga jangan dipaksakan dulu karena menghadapi Nottingham Forest ya kita sudah punya keunggulan 3-0 ya di leg pertama. Back tengah Victor Lindelof dengan Harry Maguire yang menurut gua tampil oke ketika menghadapi Reading. Ini bisa diturunkan lagi. Di sebelah kiri Tyrell Malacia karena kabarnya Luke Shaw ini sakit ya, ada gangguan ketika menghadapi Reading sehingga tidak diturunkan dan menurut gue jangan dipaksakan dulu. Pivot ada Casemiro. Gue berharap sih akan diduetkan dengan Fred. Kenapa? Ya, Scott McTominay sakit. Itu kabar sebelum menghadapi Reading. Belum tahu ketika menghadapi Nottingham Forest. Tapi menurut gue jangan dipaksakan sekali lagi karena jadwal akan ketat. Christian Eriksen cedera ankle, belum diketahui akan absen berapa lama. Dan Fred menurut gue di beberapa pertandingan yang dia mainkan, baik itu dari starting 11 maupun juga pemain pengganti, seperti ketika menghadapi Reading, dia bisa memberikan impact. Dan menurut gue kenapa tidak diduetkan ya, duet Brazil. Dan di kanan menurut gue Anthony, pemain yang semakin lama menurut gue ada perbaikan, ada perkembangan, terutama kalau dilihat dari setelah menghadapi Arsenal. Dan menurut gue perkembangan yang sudah bagus ini ya supaya bisa diteruskan ketika menghadapi Nottingham Forest, sekaligus juga bisa menjadi solusi dan juga motor serangan utamanya dari sektor sayap kanan. Kobbie Mainoo menurut gue bisa diberi kesempatan lagi dari awal. Ini tentu saja akan menjadi start yang kedua bagi Kobbie Mainoo. Di yang pertama menurut gue seperti kayak bermain malu-malu, tidak begitu banyak mendapatkan bola, touch-nya juga tidak banyak, mungkin masih ya adaptasi baik dia dengan pemain di atas lapangan, rekan-rekannya ataupun juga sebaliknya.
Tapi ya Bruno Fernandes menurut gue bisa diistirahatkan dengan mengandalkan Kobbie Mainoo untuk main duluan dan nanti melihat situasinya seperti apa. Dan ini bagus juga bagi perkembangan sang pemain yang ketika menghadapi Reading dia tampil sebagai pemain pengganti. Gue melihat dia sudah bisa lebih percaya diri dibandingkan ketika dia turun pertama kali di musim ini. Jadi ya kenapa tidak diturunkan dari awal ya. Dan sebelah kiri Alejandro Garnacho menurut gue ya bisa dimainkan dari awal dengan mengistirahatkan Marcus Rashford. Garnacho juga punya kapasitas yang bagus sebagai penyerang sayap kiri, dribbling, lalu juga penetrasinya menurut gua tajam. Hanya saja konsentrasi ya ini yang harus dijaga oleh Alejandro Garnacho karena beberapa momentum sering lepas karena dia tidak konsentrasi, kebingungan ya dia harus seperti apa dengan bola, apakah di keep atau diumpan, di dribbling, sering dia salah keputusan. Dan menurut gua ya mungkin bisa dicoba kembali diturunkan dari awal. Dan striker lini depan, striker pekerja keras yang sangat-sangat aktif melakukan pressing bahkan, dan ini bisa jadi faktor pembeda nanti di lini depan bagi Manchester United, yaitu adalah Wout Weghorst. Perkiraan skor sendiri menurut gua Nottingham Forest akan bermain keluar ya, mereka akan mungkin lebih mengandalkan permainan fisik, mereka akan berusaha untuk memenangkan duel di lapangan tengah, berusaha untuk penetrasi, masuk dengan cepat ke pertahanan Manchester United. Sementara Manchester United tentu saja dengan raihan positif di beberapa pertandingan terakhir secara berurutan, menurut gue ini akan menjadi modal yang berharga, kepercayaan diri pemain bagus, tinggal ketajaman ini ya. Seperti ketika menghadapi Reading, menurut gue juga banyak peluang yang tidak akurat dan mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Tapi kendati pun demikian, menurut gua ya akan alot partai menghadapi Nottingham Forest kali ini karena dua faktor. Pertama, Nottingham Forest yang tentu saja ingin comeback, dan nomor dua mungkin akan ada rotasi dari kubu Manchester United sehingga akan mempengaruhi permainan dan juga kekuatan di atas lapangan. Oleh karena itu gua prediksi 2-1 bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraan skor, perkiraan formasi, siapa yang harus menggantikan Christian Eriksen, siapa yang harus diistirahatkan, siapa yang akan diberikan menit bermain dari awal? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.